Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ngakunya ulama imam besar tapi bohong terus. Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki memberikan respon terkait putusan Hakim Tunggal Ahmad Sayuti yang menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak ex pemimpin Front Pembela Islam FPI, Rizik Syihab. FPI sendiri merupakan organisasi yang sudah ditetapkan terlarang dari pemerintah. Diketahui, sidang putusan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Rizik Syihab digelar sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Selasa 12 Januari 2021. Terkait itu, Kombes Hengki mengungkapkan penolakan permohonan bukti bahwa Polda Metro Jaya sudah bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku dari permohonan pra-peradilan tersebut tentang penetapan tersangka, termasuk penahanan itu adalah sah menurut hukum yang berlaku. Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya dan apa yang dilakukan penyidik Ditkrimum Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah sesuai aturan yang berlaku, telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Hengki. Dalam putusan tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Rizik Syihab atas penetapan tersangka dan penahanan kliennya yang dianggap tidak sah. Putusan hakim telah mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi fakta maupun saksi ahli yang telah dihadiri oleh para pemohon dan termohon. Terkait penetapan tersangka, hakim menyatakan bahwa termohon telah memenuhi dua unsur alat bukti yang sah. Hakim juga menyoroti soal Rizik yang menolak menandatangani surat penangkapan yang telah diterbitkan Polda Metro Jaya. Maka penyidik membuat surat perintah penangkapan tanpa ditandatangani pemohon Rizik. Maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, kata Hakim Ahmad Sayuti. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik Syihab saat ini terseret dalam 3 kasus hukum yang membuat penyandang masing-masing sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut muncul setelah kedatangannya dari Arab Saudi. Di sana, Rizik Syihab menetap hingga lebih dari 3 tahun pada 10 November 2020. Ia dan keluarga tiba dan menyelenggarakan sejumlah acara yang membuat terjadinya kerumunan. 1. Tersangka kerumunan Petamburan pada 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada perayaan Maulid Nabi dan disertai akad nikah putrinya pada 14 Desember 2020. Kerumunan terjadi di tengah-tengah upaya pemerintah memutus penyebaran pandemi ini, terutama di DKI yang cukup tinggi. Sebelum penetapan ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangannya, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya langsung menahan Rizik Syihab di rutan Polda Metro Jaya. 2. Tersangka kerumunan Megah Mendung. Pada 23 Desember 2020, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi, membenarkan bahwa Rizik Syihab sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Markas Syariah Megah Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rizik Syihab dalam kasus ini adalah tersangka tunggal lantaran kerumunan yang terjadi bukan karena acara yang digelar, sehingga tidak ada kepanitiaan seperti acara di Petamburan yang ada panitianya. Saat itu, rombongan Rizik Syihab hendak di pesantren Markas Syariah di Megah Mendung. Kejadiannya disambut riuh para pendukung yang memenuhi kawasan di area puncak Bogor tersebut. Kerumunan tak bisa dihindari. Dalam penyelidikannya, penyidik Polda Jawa Barat sudah diminta keterangannya sejumlah pihak seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Ade Yasin. Tersangka menutupi hasil swab tes terbaru. Habib Rizik Syihab juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, khususnya adalah dugaan menutupi hasil swab tes. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor akhir tahun lalu. Saat itu, Rizik Syihab sempat dirawat beberapa hari. Informasi simpang siur hingga Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Satgas Pandemi Kota Bogor kesulitan untuk mendapatkan hasil tes itu, hingga akhirnya persoalan ini dilaporkan ke kepolisian. Rizik Syihab ditetapkan tersangka bersama 2 orang lainnya, yakni menantu Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Dr. Andi Tatat. Diketahui sebelumnya Rizik Syihab tak lagi kelihatan keberadaan setelah mengadakan pesta pernikahan putrinya sekaligus acara Maulid Nabi di Petamburan pada Sabtu 14 November 2020. Imam besar FPI itu dikabarkan memilih beristirahat karena kondisinya sedang kurang sehat. Beliau memilih istirahat. Iya, waktu Maulid agak kurang sehat.
kata Wakil Sekretaris Umum Aziz dilansir suara.com Rabu 18 November 2020. Kendati begitu, Aziz mengaku belum tahu Rizik Syihab akan istirahat di kediamannya sampai kapan. Selain itu, juga belum diketahui kapan Imam Besar FPI tersebut kembali melakukan aktivitasnya. Beliau istirahat di Petamburan, belum tahu sampai kapan. Kata dia diketahui Rizik memang belum melakukan aktivitasnya kembali usai terakhir kali menggelar acara maulud dan pernikahan putrinya bernama Syarifah Nasya Shihab pada Sabtu 14 November 2020. Rizik sempat menyinggung kondisi kesehatannya dalam ceramahnya di acara tersebut ketika menyindir orang yang disebutnya sebagai lonte telah menghina seorang habaib. Kacau, kacau, kacau. Saya melihat begini jadi bayi sembuh. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Sudah jangan diterusin dah. Udah biarin lonte biar ama lonte yang kata Rizik. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab dirawat di rumah sakit di RS Umi Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Rizik Syihab masih diobservasi oleh tim dokter di rumah sakit tersebut. Betul, beliau sedang check up di sana. Sejauh ini masih diobservasi saja, kata Bima Arya saat dimintai konfirmasi detik.com Kamis 26 November 2020. Bima Arya mengatakan Rizik Syihab tidak menunjukkan gejala terkena pandemi ini. Dia hanya mengatakan bahwa Rizik Syihab di rumah sakit tersebut untuk memeriksakan kesehatan. Tidak ada gejala COVID, jelas Bima. Saat ditanya apakah Rizik Syihab masih dirawat, Bima Arya membenarkan iya. Kata Bima Arya menjawab pertanyaan apakah Rizik Syihab dirawat pada pukul 15.42 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini, Rizik Syihab masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Saat ditanya di mana Rizik Syihab dirawat, Bima Arya tidak menjawab spesifik. Salah satu rumah sakit di wilayah Bogor Selatan, ucapnya. Sementara itu, FPI menyatakan Rizik Syihab general check up di RS Umi Bogor. FPI mengatakan kondisi Rizik Syihab sangat baik. Alhamdulillah IB ARS dalam kondisi yang sangat baik, sehat walafiat. Sejak kemarin IB ARS datang ke RS Umi meminta general check up karena sempat kelelahan saat disambut, disalami, dipeluk dan dicium ribuan umat Islam yang rindu dan antusias, kata DPP Front Pembela Islam.